Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue akan share ke kalian satu buah TWS keluaran terbaru dari Irfan. Ini adalah Irfan Free One S. Jadi, kalau kalian sering nonton channel ini dan kalian tahu gue tuh salah satu orang yang cukup suka dengan perkembangan TWS Irfan ya. Jadi, ada beberapa TWS Irfan yang menurut gue suka banget dengan price to performance-nya. Sebut aja Irfan RS. Dan untuk Free One S ini juga salah satu TWS yang mungkin akan gue rekomendasikan kalau kalian punya budget di bawah 400 ribu. TWS ini dijual di range harga 380 ribuan ketika review ini dibuat. Dan kalau kalian berminat, kalian bisa mendapatkan TWS ini dari barang murah yang ada di Tokopedia. Kalau kalian nggak mau repot, tinggal kalian cek aja ya. Link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Apa sih yang spesial dari TWS ini? Kita langsung bahas aja yuk. Pertama-tama gue akan bahas dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita ngomongin sisi desain, ini mempunyai desain yang mirip-mirip sama TWS Irfan yang lainnya. Hal yang gue nggak suka di TWS ini adalah dari sisi size-nya. Menurut gue, size case-nya ini termasuk size yang cukup besar ya. Jadi ini memang kurang praktis kalau kalian suka dengan TWS yang kecil atau kalau kalian pengen yang simple, ini nggak terlalu nyaman. Tapi selebihnya menurut gue dari sisi build quality-nya, di sini khas Irfan tergolong yang cukup baik lah untuk harga yang ditawarkan. Memang materialnya masih berbahan plastik dan untuk finishing warnanya ini Black Dove, tapi dia memang masih sedikit meninggalkan fingerprint. Untuk layoutnya sendiri, untuk charging portnya ada di bagian belakang dan menggunakan USB Type-C. Di bagian depan ada 4 buah LED untuk menandakan status sisa baterai pada case-nya ini. Untuk tutup engstelnya sendiri, dia nggak ada penahannya ya ketika kalian buka dalam posisi miring. Jadi ini adalah hal yang mungkin juga gue nggak terlalu suka karena memang gue lebih suka dengan yang ada penahannya gitu. Kemudian ketika kita lihat bagian dalamnya, di sini ada satu buah tombol. Kalau kalian pencet, di sini akan nyala untuk status indikator sisa baterainya. Dan kalau kalian buka, untuk tutup engsel ini dia akan otomatis terkonek langsung ke smartphone kalian kalau kalian udah pernah mengkoneksikan TWS ini. Jadi lebih cepat ya untuk sistem koneksi di awal dibanding kalian harus mengangkat TWS-nya ini baru terkoneksi gitu. Kemudian untuk earbudnya sendiri dia mempunyai desain kapsul dan dia mempunyai logo Irfan di bagian kiri dan kanannya. Yang gue suka sih logonya sewarna bodinya, jadi dia nggak terlalu mencolok. Dan dia udah menggunakan fitur touch control, jadi nggak ada kayak tombol fisik yang bisa kalian tekan. Kemudian untuk fittingnya sendiri, untuk kenyamanannya, dia housingnya menurut gue masuk ke kategori medium ya untuk size-nya. Jadi di gue sih masih berasa cukup nyaman untuk penggunaan 1-2 jam, nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang dia bukanlah yang ternyaman, apalagi kalau telinga kalian kecil, ada kemungkinan fittingnya ini agak sedikit terlalu besar untuk telinga kalian. Tapi overall di sini masih cukup nyaman untuk fittingnya. Kemudian ini adalah hal yang gue suka dari Irfan Free One S ini. Jadi kalian bisa mengcustom tombolnya ini melalui aplikasi Irfan. Dan ketika kita ngomongin aplikasi, selain kalian bisa mengcustom untuk fungsi dari tombol-tombolnya ini, kalian juga bisa mengcustom equalizer yang ada di Irfan Free One S ini ya. Jadi ada 6 buah preset di dalam situ, kalian bisa pilih dan kalian bisa custom juga sesuai dengan apa yang kalian suka dan kalian bisa save equalizernya. Jadi ketika kalian gunakan Irfan ini, dia akan otomatis memainkan sesuai dengan preset custom equalizer yang kalian set tersebut. Di luar itu seperti gaming mode di sini juga udah ada dan kalian bisa mengaktifkan gaming mode di aplikasi tersebut, atau kalau kalian nggak mau repot, tinggal kalian set aja untuk kontrolnya ke gaming mode ya. Jadi nanti tinggal kalian set kalian mau menggunakan gaming mode di touch control yang apa, dan semuanya itu menurut gue sangat lengkap ya. Jadi untuk touch controlnya itu, untuk bayangan aja ke kalian bisa set di one touch, double touch, triple touch, atau di hold. Itu semua kalian bisa atur baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi ada totalnya mungkin sekitar 8 preset yang bisa kalian masukin untuk fitur touch control tersebut. Jadi gue suka banget dengan kefleksibelan dari pengaturan Irfan Free One S ini. Kemudian untuk spesifikasi seperti Bluetooth-nya, untuk latency-nya di sini menurut gue sih oke aja, tapi dia memang nggak ada suatu hal yang spesial. Tanpa kalian aktifkan gaming mode, dia akan berasa sedikit latensinya untuk sekedar multimedia ketika kalian nonton YouTube. Dialognya itu masih berasa sedikit tertinggal sehingga memang kurang nyaman atau mungkin gak sebagus beberapa TWS di luar sana untuk range harga yang sama. Jadi kalian mungkin harus mengaktifkan gaming mode hanya untuk sekedar nonton YouTube ya. Jadi untuk defaultnya memang gak terlalu baik lah untuk latensinya, tapi ketika kalian aktifkan gaming mode-nya,
dia menurut gue sangat membantu ya gaming mode tersebut. Jadi untuk nonton YouTube itu lancar sama sekali, nggak ada masalah. Tapi memang kalau kalian gamer atau kalau kalian memang suka dengan kompetitif game, untuk sebuah gaming mode di TWS Irfan Free One S ini nggak sebaik gaming mode yang ada di beberapa TWS di luar sana, apalagi kalau kalian bandingkan dengan TWS gaming ya. Jadi untuk latensinya di sini gue masih bisa bilang biasa aja, even udah ada gaming mode-nya. Dan untuk mikrofonnya di sini juga terdapat 4 buah mikrofon, dan untuk kualitas latensi dan mikrofonnya kita tes aja yuk langsung, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tes ya mengenai kualitas mikrofon dari Irfan Free One S ini. Tadi gue udah sempat dengar mengenai kualitas mikrofonnya, dan gue cukup amazed sih dengan apa yang dihasilkan dari mikrofon Irfan Free One S ini. Secara spek dia memang cukup menjanjikan, ada 4 buah total mikrofon di sini, dan dia dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling buat mereduce suara background yang berada di sekitar gue. Dan gue ngerasa untuk hasil suaranya itu cukup jernih ya, tapi balik lagi tinggal kalian lihat sendiri aja mengenai kualitas mikrofonnya. Nah sekarang gue udah mempersiapkan untuk suara ambient noise yang ada di PC gue ini, jadi ketika gue play, nanti kalian bisa langsung menilai sendiri kira-kira suara ambient noise-nya itu bisa terreduce dengan baik atau masih terdengar jelas ke kalian. Kita mulai aja. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah suasana di mana ketika kalian menggunakan earphone ini untuk di public space. Jadi kalian bisa menilai kira-kira ANC-nya ini bekerja dengan baik atau enggak. Jadi sepertinya aja ya mengenai kualitas dari mikrofon Irfan Free One S ini. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya di sini dilengkapi dengan sertifikasi IPX7. Jadi secara nggak langsung kalau kalian hanya pakai buat olahraga, naik motor, naik gunung, terkena cipratan air atau keringat, di sini masih sangat aman karena basicnya IPX7 itu udah fully waterproof. Kemudian untuk daya tahan baterainya sendiri, Irfan ngeklaim untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 6 jam. Dan untuk case-nya bisa bertahan hingga 24 jam. Dan di sini pastinya udah mensupport single mode ya. Jadi kalian bisa pakai mono hanya di bagian kiri ataupun di bagian kanan. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin fitur-fitur yang ada di Irfan Free One S ini. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu bagian sound quality dari Irfan Free One S ini. Menurut gue, Irfan Free One S ini out of the box mempunyai sound quality yang karakternya itu balance ya. High, mid, low-nya itu nggak ada yang berlebih. Gue merasa untuk karakternya, kalau kalian suka dengan tipikal yang netral, yang balance, kalian akan langsung cocok dengan out of the box dari Irfan Free One S ini. Buat selera gue, high frekuensi di Irfan Free One S ini out of the box itu agak sedikit terlalu bright. Jadi gue ngerasa dia agak sedikit ada grainy-nya atau agak sedikit harsh aja untuk beberapa lagu yang memang biasa gue dengerin. Terutama untuk rekaman-rekaman seperti K-pop atau pop gitu, dia agak sedikit tajam untuk high frekuensi untuk selera gue. Jadi di sini customize equalizer-nya sangat membantu untuk menentukan apa yang gue mau output suaranya dari Irfan Free One S ini. Kemudian untuk vokalnya sendiri di sini menurut gua cukup balance, cukup natural, dan gua merasa untuk vokalnya untuk out of the box memang seperti yang gue bilang ada sedikit harsh untuk suara cewek terutama, tapi ketika gua atur dia bisa menghasilkan suara vokal yang gua mau, apalagi untuk harganya yang di bawah 400.000. Gua sih happy aja kok mendapatkan suara vokal dari Irfan Free One S ini. Kemudian untuk suara bassnya di sini gue malah merasa bass Irfan Free One S ini cukup oke ya, dalam artian dia tipikal bass yang fun. Jadi kalau kalian memang suka bass yang deep, yang boomy, kalian akan suka dengan bass di Irfan Free One S ini, karena untuk deep bassnya gue rasa dia salah satu yang menurut gue bagus untuk harga yang ditawarkan. Seperti layaknya Irfan Air Mini yang dulu pernah gue review juga, kalau bassnya memang cukup menggelegar untuk harganya. Begitupun dengan Irfan Free One S ini. Jadi ini sebagai alternatif Air Mini ini juga bisa banget ya, karena secara karakter
kalian bisa atur bassnya yang bener-bener fun, atau misalkan kalian pengen nggak suka dengan bass, kalian bisa atur sesuai dengan equalizer yang kalian suka. Kemudian untuk teknikalitas seperti separasinya di sini di atas rata-rata TWS yang pernah gue dengar, karena dia mempunyai separasi dan sound stage itu cukup luas ya untuk sebuah TWS di range harga 300 ribuan. Dan juga untuk 3D imagingnya di sini sedikit berasa yang umumnya agak jarang gue temuin untuk TWS di harga di bawah 400 ribu tersebut. Jadi untuk teknikalitasnya gue cukup suka sih dengan apa yang ditawarkan Irfan Free One S ini, dengan catatan kalian mungkin bisa mengcustom equalizernya supaya enak dulu dan cocok dulu dengan sesuai dengan apa yang kalian suka. Dan yang terakhir mungkin kalau untuk volumenya atau outputnya di sini nggak ada suatu hal yang spesial ya. Dalam artian untuk indoor gue membutuhkan volume sekitar 70%, dan untuk outdoor bisa 90% dan bahkan mungkin bisa di 100%. Jadi memang kualitas outputnya ini agak pas-pasan, tapi gue nggak merasa kurang dengan apa yang ditawarkan Irfan Free One S ini. Itu aja yang bisa gue share dari Irfan Free One S ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you for nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.